14 April 1912, Titanic menabrak gunung es besar dan tenggelam. Yap, kami pernah membahasnya. Tapi gimana kalau sekarang kita pakai es untuk membawa kapal itu ke permukaan? Kita butuh ribuan meter jala kawat dan banyak nitrogen cair. Tujuannya adalah menyelubungi Titanic dengan es besar yang akan mengambangkannya ke permukaan. Untuk melakukannya, kamu harus membungkus bangkai kapal ini dengan jala kawat dan menutupinya dengan nitrogen cair. Masalah pertama yang kamu hadapi adalah kamu tidak bisa membungkus kapal seutuhnya. Kamu harus mengangkat kapal ini dulu untuk menaruh jala di bawahnya. Katakanlah ada keajaiban dan kamu berhasil. Yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah mengangkut ratusan tangki nitrogen cair. Kamu di bawah air, membuka tangki, dan saking dinginnya, air es Samudra Atlantik tampak seperti mendidih. Nitrogennya mendesis, menghilang, dan tentu tidak membentuk es di sekitar jala. Oke, coba cara lain. Angkat Titanic dengan bantuan magnet raksasa. Untuk cara ini, kamu butuh kapal besar dan magnet super kuat. Kamu memasang kabel tebal ke magnet dan menurunkannya. Proyektor menerangi kedalaman laut yang hitam. Sebagian bangkai kapal terlihat. Magnet turun lebih rendah dan menempel ke lambung besi Titanic. Kapal menarik kabel ini beserta magnetnya. Beberapa magnet terlepas dari Titanic karena permukaan besinya diselimuti terumbu karang. Sebagian lambung kapal terkoyak dan terangkat. Kekuatan kapalmu kurang, salah satu kabelnya putus. Proses ini terganggu bukan cuma karena bobot Titanic, tapi juga karena tekanan air yang besar. Kapal karam ini tidak bisa diangkat sepenuhnya, melainkan cuma bagian-bagian kecilnya. Sebenarnya, sudah ada upaya untuk menaikkan Titanic dalam beberapa bagian. Operasi senilai $5 juta ini gagal. Sabuk nilon ditambatkan ke sebagian besar bangkai kapal. Ujung lain sabuk ini terhubung ke mesin diesel. Untuk operasi ini, mereka memakai kapal selam ini. Sebagian Titanic dengan berat 21 ton ditarik naik, tapi salah satu sabuknya putus karena tekanan air yang kuat. Lalu, satu persatu, kabel lain ikut putus dan potongan besar ini tenggelam lagi ke dasar laut. Saat itu, semua peserta operasi penyelamatan sudah kehabisan persediaan makanan dan jaraknya jauh dari pantai terdekat. Jadi, mereka mengurungkan upaya kedua. Dulu pernah ada buku dan film tentang Titanic yang diangkat menggunakan udara terkompresi. Pada kenyataannya, belum ada yang mencoba operasi ini. Untuk melakukannya, kamu butuh beberapa ratus silinder besar berisi udara terkompresi. Awalnya, kamu memasangnya di dalam lambung Titanic dan menunggu sampai kapal terangkat ke permukaan. Tapi, begitu kamu menurunkannya ke bawah air, silinder ini langsung melayang ke atas. Kendala ini tentu mempersulit operasi. Kamu harus mengikat silinder dengan kabel dan menariknya ke bawah menggunakan kapal selam yang kuat. Atau kalau mau lebih yakin, pakai beberapa kapal selam. Karena tekanan tinggi, silinder ini bisa saja meledak. Jika ini terjadi, gelombang ledakan akan mengenai silinder lain dan menyulut bencana. Terlalu mahal dan tidak aman. Rencana yang paling mahal dan kompleks untuk mengangkat Titanic mungkin adalah yang mengharuskan para ilmuwan mengekstraksi hidrogen dan oksigen dari air laut. Kemudian, zat-zat ini harus diisikan ke wadah khusus. Wadah-wadah itu ditambatkan ke Titanic agar kapal itu naik ke permukaan. Meski kamu bisa mengekstrak oksigen dan hidrogen dari jutaan ton air, dan sisa air laut akan menggantikannya, mesin yang mampu menjalankan fungsi saringan seperti ini pasti menelan biaya miliaran dolar. Atau, kamu bisa membuat elemen kimia yang akan menggunakan reaksi berantai untuk memurnikan semua air. Tapi kalau begitu, seluruh samudra dunia akan kehilangan oksigen vitalnya. Seseorang pernah menyarankan untuk meledakkan Titanic. Kamu harus menurunkan beberapa kotak dinamit ke dasar laut. Kotak-kotak ini harus disegel sepenuhnya agar dinamitnya tidak basah. Lalu, kamu perlu menggunakan beberapa kilometer kawat yang mengirimkan arus listrik ke sana. Setelah selesai, kamu harus pergi ke jarak yang aman. Kemudian, kamu harus menekan tombol untuk mengirim arus melalui kawat dan mengaktifkan dinamit di bawah. 3, 2, 1, stop! Kamu ngapain sih? Kalaupun berhasil, puing-puing Titanic akan tersebar kemana-mana di dasar laut. Dan kita tak akan bisa mengangkat Titanic. Bayangkan, ada kait besar yang bisa mengait Titanic dan mengangkatnya dari dasar seperti ikan. Kait ini harus berukuran besar untuk bisa menarik kapal karam itu.
Katakanlah, kamu berhasil membuatnya. Lalu kamu naik kapal pesiar besar, berlayar ke TKP dan menurunkan kait layaknya jangkar. Kait itu jatuh tepat di atas Titanic, tapi tidak mengait. Kamu butuh peralatan khusus untuk memasang kait seukuran bus ke Titanic. Kamu juga butuh kapal selam besar dengan lengan mekanis. Untuk membangun perangkat seperti itu dan membuatnya bekerja di bawah tekanan besar saja sudah hampir mustahil. Tapi katakanlah, kamu akhirnya berhasil mengaitkan Titanic. Lalu, kamu menyadari kapal pesiarmu tidak kuat mengangkat kapal dengan berat lebih dari 50 ton ditambah kait seberat 10 ton. Untuk menyelesaikan misimu, kamu butuh beberapa kapal lagi dan tambahan beberapa juta dolar. Lilin cair panas yang akhirnya dingin dan mengeras akan mengapung ke permukaan air. Bagaimana kalau kita mengirimkannya ke dasar laut untuk menuangkannya ke dalam Titanic? Ini mungkin berhasil, mengingat lilin bukanlah bahan yang mahal. Jadi, kamu melelehkan lilin, menuangkannya ke dalam tangki kuat dan menariknya ke bawah dengan bantuan kapal selam. Tangki ini bisa menahan tekanan besar, dan kapal selam punya kekuatan yang cukup untuk menurunkan lilin ke kedalaman seperti itu. Wadah-wadah lilin ditempatkan di dalam Titanic. Dengan remote control, kamu membukanya, tapi lilinnya tidak keluar. Makin dalam kamu menyelam, makin dingin pula airnya. Saat kamu mengirim tangki lilin ke Titanic, lilinnya mendingin dan menjadi padat. Beberapa wadah menekan atap dalam kapal, tapi tidak cukup untuk mengangkat Titanic. Wadah lain hanya melayang ke permukaan. Dan meski wadah lilinnya termostatik dan tetap panas di bagian dalamnya, begitu dikeluarkan, lilinnya akan mengeras dalam sekejap. Lilin tidak sempat untuk menyebar dan menyelimuti Titanic dari dalam. Jadi, lilin ini hanya akan mengambang. Oke, kamu mengisi beberapa kantong besar dan kuat dengan vaselin. Zat ini mirip lilin jika mendingin, yaitu menjadi padat dan mengapung. Kamu ingin menaruh kantong ini di sekeliling Titanic dan menunggu vaselin membawanya naik. Kamu memuat kantong ini ke kapal selam dan turun ke dasar laut. Beberapa bagian Titanic tidak bisa dicapai karena karang yang menempel. Kamu pun membongkar semua kantong ini di satu tempat. Tapi begitu kamu mengeluarkan vaselin dari kapal selam, kantongnya robek karena tekanan yang kuat. Vaselin yang padat pun mengambang, terbawa oleh air. Misi gagal. Ide yang paling gila adalah mengisi Titanic dengan jutaan bola pingpong. Bola plastik kecil yang diisi udara harusnya bisa mendorong kapal ke permukaan. Tapi begitu kamu mulai menurunkannya ke bawah, bola plastik ini akan segera menjadi gepeng dan semua udara dari bola keluar. Kamu bisa mengirimkan bola ini menggunakan kapal selam, tapi begitu menaruhnya di dalam Titanic, tekanan akan meremukannya lagi. Kamu juga bisa membuat bola yang terbuat dari bahan ultra ringan kuat dan mengisinya dengan udara. Kalau ini caramu, kamu butuh lebih banyak uang. Begitu menaruhnya di dalam Titanic, beberapa bola akan segera keluar lewat lubang di kapal. Dan yang tersisa tak akan cukup untuk mengangkat bangkai kapal seberat lebih dari 50 ton dari dasar. Tapi untuk mempelajari Titanic, kamu tidak perlu lagi ke dasar laut. Di internet, kamu bisa menemukan peta 3D mendetail yang menunjukkan situs beserta kapal itu sendiri di dasar laut. Untuk mendapatkan gambaran realistis Titanic, para peneliti menggunakan teknologi sonar dan robot bawah air yang mengambil lebih dari 10.000 foto kapal karam ini. Jadi, gimana menurutmu? Biarkan saja di sana? Oke, aku setuju. Kamu bisa tebak nggak ada berapa teori yang ngebahas soal tenggelamnya Titanic? Pastinya ada banyak banget, termasuk teoriku sendiri yang nanti akan kita bahas. Menurutmu teori mana nih yang paling masuk akal? Teori satu bagian. Teori pertama yang ngebahas soal tragedi ini dinamakan dengan teori satu bagian. Isinya sangat simpel, dan intinya mengklaim Titanic telah tenggelam tanpa patah sedikit pun. Pukul 2.15, Titanic nabrak gunung es. Pukul 2.18, lampu kapal padam. Titanic ngebentuk sudut 45 derajat dan sesaat kemudian tenggelam ke kedalaman laut. Pukul 2.20, cuma sekitar 3 menit kemudian RMS Titanic hilang di bawah permukaan laut. Kapal ini nggak patah, tapi tenggelam dalam bentuk utuh. Ini jelas keliru. Pada bulan April 1912, Titanic menjadi kapal terbesar di dunia yang pernah dibuat. Kapal seberat ini pasti patah saat tenggelam.
Tapi kita nggak bisa nyalain teori juga kan? Sebelum ditemukan bangkai kapalnya, nggak akan ada teori lain. Ternyata ada loh. Satu hari setelah tragedi Titanic, para korban selamat ngasih sejumlah keterangan dalam wawancara. Dan mereka ngejelasin kronologinya. Bahkan ada yang bilang Titanic telah patah jadi dua sejak tergenang air. Remaja 17 tahun bernama Jack Thayer juga ngejelasin kerangka Titanic yang tenggelam sesuai ingatannya. Lalu, L.D. Skidmore bikin sketsanya berdasarkan deskripsi Jack. Gambar itu nunjukin kalau Titanic beneran patah jadi dua. Tapi nggak ada yang mempercayai keterangan Jack dan para saksi lain. Karena nggak ada bukti, klaim mereka dianggap nggak valid. Baru pada tahun 1985, semuanya berubah. Teori patah pertama. Saat itu, Robert Ballard nemu bangkai Titanic di kedalaman laut. Saat bangkai ini diperlihatkan ke publik, Jack dan para korban selamat lain dianggap telah memberi keterangan yang benar. Titanic memang patah jadi dua saat tenggelam. Lalu muncul teori baru. Pukul 2.15, lunas kapal patah, sisi kanannya melonggar dan lambung terus melengkung hingga runtuh. Pukul 2.17, bagian dapur kapal terbelah, menara seketika jatuh karena terlalu berat. Lampu kapal padam, buritan terangkat ke udara, haluan mulai patah dan terus tenggelam. Sedangkan buritannya hampir nggak nempel di sisi kanan struktur super buritan. Lalu, bagian buritan miring ke kiri saat tenggelam. Bagian ini naik lagi dan berputar setengah lingkaran saat karam. Semua detailnya kedengaran meyakinkan kan ya? Tapi sebagian orang mulai ngorek-ngorek kekurangan teori ini. Mereka bilang Titanic nggak mungkin utuh saat sudutnya semiring itu. Jadi kapal tersebut memang sudah patah jauh lebih awal. Karena masih ada ruang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, orang-orang mulai berspekulasi dan bikin skenario sendiri. Gimana kalau kutunjukin aja teori yang gak disukai banyak orang? Patahan V dan patahan Aaron V tahun 1912. Menurut teori patahan pertama, Titanic sangat miring hingga bobot buritan yang gak punya penyangga menyebabkan retak dari atas ke bawah. Tapi secara fisik hal ini gak mungkin terjadi. Mungkin ada teori lain? Pada tahun 2006, arsitek angkatan laut Roger Long mulai meneliti teori V. Pukul 2.17, Titanic sudah patah sejak kemiringannya sekitar 11 derajat. Struktur atas melemah dan mulai retak. Saat itu, cuma dasar rangkap kapal yang bikin Titanic tetap utuh. Tapi bagian ini juga mulai melengkung oleh tekanan hingga membuat kapal semakin rusak. Air menerobos masuk melalui retakan dan menambah bobot di sela-sela patahan. Lalu, Titanic melengkung ke arah berlawanan dan ngebentuk huruf V. Geladak atas jadi hancur dan bengkok. Haluan menghujam ke bawah dan akhirnya buritan ikut tenggelam. Meski begitu, teori ini nggak terbukti benar. Roger Long mempercayainya karena semua pinggiran geladak atas di haluan Titanic telah hancur. Tapi kita tahu kerusakan ini terjadi karena hentakan hidrolik. Kekuatan air yang menghempaskan geladak saat Titanic menghantam dasar laut. Teori patahan V lainnya menyatakan haluan sudah terangkat ke udara saat kapalnya patah. Teori ini digaungkan oleh mantan penggemar Titanic. Selain terbukti nggak masuk akal, teori ini juga terinspirasi dari informasi yang salah. Kamu masih ingat sama Jack Thayer tadi kan? Nah, teori patahan V ini merujuk pada sketsa Jack dan keterangan dari beberapa penumpang. Sebetulnya, mereka semua nggak pernah menyaksikan Titanic dalam kondisi patah kayak gitu. Bahkan dalam sebuah wawancara, Jack sendiri bilang kalau sketsa itu di luar konteks Titanic yang pernah dia lihat. Sketsa tersebut digambar oleh penumpang kapal Carpathia yang menerima sinyal bahaya dari Titanic dan mengirim pertolongan. Ini nggak bisa dijadiin sebagai bukti. Ya udah, kalau gitu kita beralih ke teori paling banyak dipercaya yuk. Teori pisang James Cameron.
Siapa sih yang nggak tahu film Titanic yang super legendaris itu? Film ini unggul di acara Academy Awards ke-70 dengan jumlah nominasi dan penghargaan terbanyak. Tapi kamu tahu nggak nih, kalau James Cameron udah lama tertarik sama Titanic dan mempelajari sejarahnya? Buku-buku dan penelitiannya sangat detail. Bahkan, dia pernah bikin skenario dalam versinya sendiri loh. Teori ini disebut teori pisang James Cameron. Sebetulnya, isinya sama kayak skenario di film Titanic. Jadi, begini teorinya. Titanic miring sejauh 23 derajat dan patah sampai ke lunasnya. Dasar rangkapnya berfungsi sebagai engsel saat buritan jatuh. Lalu setelah bagian ini nggak berfungsi, haluan dan buritan kapal saling terpisah. Buritan miring ke kiri, berdiri vertikal, dan mulai tenggelam. Teori ini dianggap paling akurat secara ilmiah. Begitupun dengan teori Roy Menget. Siapa lagi tuh Roy Menget? Oke, selanjutnya ada teori Menget. Roy Menget adalah insinyur yang mengusulkan teori paling masuk akal sejauh ini. Pukul 2.17, lampu kapal padam. Saat itu Titanic berada di kemiringan 20-23 derajat. Tiba-tiba, kapal terbelah jadi dua di sekitar cerobong. Dan air mulai masuk ke buritan. Pelunas kapal mulai nggak berfungsi. Sarat air kapal dan lambung bawah hancur dan pecah. Air menerobos ke haluan dan buritan kapal melalui retakan besar. Kemudian menenggelamkan bagian haluan ke bawah air. Haluan naik ke sudut 70 sampai 90 derajat, lalu ikut tenggelam. Teori ini dinilai paling masuk akal, tapi juga kontroversial. Para korban selamat yang melihat kapal patah mengatakan buritan kembali turun dan haluannya hilang. Tapi teori Menget bertentangan dengan pernyataan ini, sedangkan skenario James Cameron menyertakannya. Kita sepemikiran gak nih? Berarti perlu dicari jalan tengahnya. Versiku, seperti yang ku bilang tadi, di sini aku bakal ngebahas teoriku sendiri juga. Sebetulnya bukan teoriku sih. Lebih tepatnya, ini adalah kombinasi antara teori Roy Menget dan James Cameron. Menurutku, patahnya Titanic yang diusulkan James Cameron sudah benar. Pukul 2.17, kapal membentuk sudut lebar, lampu padam, dan Titanic patah jadi dua. Haluan mulai tenggelam, dasar rangkapnya masih nempel di buritan selama sekitar 1 menit. Lalu saat dasar rangkapnya nggak berfungsi, kedua bagian kapal saling terpisah dan haluannya tenggelam. Seperti kata Menget, lalu mulai tenggelam secara vertikal. Buritan menyembul ke air dan membentuk sudut lebar. Kronologi seperti ini mungkin memang telah terjadi, karena para korban selamat mengaku melihat patahan yang bersih. Mereka juga melihat buritan kapal menjulang ke atas dalam posisi vertikal selama beberapa menit sebelum akhirnya menghilang. Tapi itu semua cuma spekulasi. Mau gimana pun Titanic tenggelam, peristiwa ini tetap menyayat hati. Nah, kamu tahu nggak, 110 tahun pasca tragedi ini, perusahaan Blue Star Line sudah merampungkan pembuatan replika Titanic yang sama persis. Titanic 2 akan berlayar mengikuti rute yang sama dengan 2.400 penumpang. Semoga pelayarannya berjalan lancar deh ya.